Selamat pagi pemirsa Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang dimanapun Anda berada. Salam bahagia dari kota dingin, kota Malang tercinta. Welcome to Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang Channel untuk meneruskan siar kita pada pagi hari ini di ngaji online. Silakan untuk like, comment, subscribe, dan share. Sahabat Lakpesdam, video ngaji online ini ditayangkan setiap hari selama bulan Ramadan dari jam 9 hingga jam setengah 11. Dan acara ini disupport oleh beberapa perguruan tinggi, di antaranya Unira Malang, IAI Al-Qalam, Unisma, UIN Maliki, juga Universitas Brawijaya Malang. Tiap hari kita mengaji, tiap hari kita pula berdiskusi, dan kajian ilmiah populer yang tiap hari berbeda tema dalam perspektif Islam tentunya dihadirkan untuk Anda semua, pemirsa Lakpesdam dan juga sahabat Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang dimanapun Anda berada. Dan pagi hari ini kita akan berbincang mengenai talk parenting. Pemirsa, mendidik anak tidak hanya mengelola namun juga mengasuh. Mendidik anak tidak hanya menuntut tapi juga menuntun. Mendidik anak bukan hanya menyakiti tapi mengasihi. Mendidik anak tak cukup dengan teori, namun harus menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Dan pada pagi hari ini di ngaji online yang bertempat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, nanti insya Allah selama 90 menit ke depan kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yakni Ibu Dr. Haja Musliati SAG MPD. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Beliau ini kesehariannya sebagai dosen dan juga kajur bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dan beliau juga termasuk pengurus PC Muslimat Kota Malang dan juga pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga atau LKK PCNU Kota Malang. Dan topik kita pada ngaji online ini pada pagi hari ini cukup menarik dan insya Allah akan memberikan informasi yang edukatif dan juga inspiratif, yakni sex education dalam perspektif religi dan psikoedukasi. Mungkin sebagai prolog, sex education atau pendidikan seksual seharusnya diajarkan sejak dini dan itu merupakan tanggung jawab dari orang tua. Tapi kadang orang tua merasa tabu untuk menyampaikan hal itu kepada anak. Dan sebetulnya ini adalah orang tua membantu anak untuk memahami anatomi tubuhnya, membentengi dan juga membatasi diri anak dari pelecehan seksual yang mungkin akan terjadi. Padahal menurut WHO, pendidikan seks sejak dini dapat mencegah seks bebas, mengurangi penyakit menular, dan juga kekerasan seksual serta kehamilan yang tidak diinginkan. Peran orang tua di sini sangat dibutuhkan. Bagaimana orang tua memberikan edukasi atau pemahaman tentang sex education kepada anak secara kreatif dan mudah untuk dipahami. Nah, bersama narasumber kita yang memang pakar, beliau di bidang psikologi, pendidikan psikologi. Bunda, apa hakikatnya tentang pendidikan seks dan mengapa pendidikan seks ini diberikan kepada anak sejak usia dini? Mungkin bisa dipaparkan, monggo kami persilakan. Terima kasih, saya panggil sahabat Rizani. Iya, monggo. Ala NU juga ala ya. NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk memahami dulu apa hakikat dari pendidikan seks itu sendiri. Iya. Pendidikan seks di sini bukan sesuatu yang berkonotasi porno ya. Tapi lebih kepada edukasi, penyampaian informasi, lalu kemudian pemberian pengertian, pemahaman, tentu caranya dengan benar dan mendidik begitu, berproses mengenai identitas diri anak. Karena kita terlahir dengan dua jenis kelamin dari fitrahnya ya, laki-laki dan perempuan. Fitrah manusia itu ada laki-laki dan ada perempuan. Dan kemudian setelah mengenal identitas dirinya dari sisi
fitrah kelahiran seksualitas yang dimiliki begitu, dikenalkan sistem reproduksinya, lalu kemudian dikenalkan bagaimana tata aturan bagi dia menghadapi orang lain yang berlawan jenis begitu, termasuk juga bagaimana dia memperlakukan dirinya dengan benar. Itu secara umum. Tapi dalam perspektif Islam kita melihat dari dua sisi. Saya nanti akan lebih banyak melihat dari perspektif psikologi tentunya, khususnya bimbingan dan konseling sebagai bidang keilmuan saya. Dari perspektif Islam sebenarnya Islam itu sangat memperhatikan begitu, sangat memperhatikan mulai dari kecil bertahap gitu, ada proses tahapan-tahapan pendidikannya sampai terutama yang diperhatikan sesuai fase perkembangan anak gitu ya. Sesuai fase perkembangan manusia. Okay. Karena setiap tahapan itu ada tahap, setiap jenjang kehidupan manusia itu ada karakteristik perkembangannya tersendiri. Yang berbeda tentu kita mengajarkan. Betul. Nah, sex education atau pendidikan seks ini harus dilakukan dari berbagai perspektif. Dari sisi agama iya, dari sisi kesehatan iya, dari sisi sosial iya, begitu. Tentu dari sisi sosial ini nanti ada sentuhan psikoedukasi itu tadi, gitu. Nah, apa tujuannya? Supaya setiap pribadi memahami siapa dirinya, hakikatnya begitu, dia diciptakan dengan jenis seks dan bagaimana peran gendernya nanti, ini ada kaitannya dengan gender juga. Dan kemudian dengan pengetahuan yang baik dan benar itu, dia bisa berperilaku yang semestinya, baik sesuai dengan norma, sesuai dengan tuntutan agama. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh sahabat Risa, apa yang dikhawatirkan menjadi problematika sosial terkait dengan seksualitas itu bisa diantisipasi betul sejauh sedini mungkin dengan adanya sex education. Jadi di sini bukan berbicara mengenai hal yang porno, gitu tapi memberikan pemahaman dan pengertian mengenai fitrah manusia. Seperti ini Bunda, kalau secara umum orang ini ada untuk seksualitas pendidikan seks itu mengarah pada hubungan intim. Padahal sebetulnya untuk seksualitas itu kan seperti yang Bunda sampaikan tadi, berarti kita berbicara mengenai peran gender, identitas gender, mungkin tentang cinta kasih dan seperti itu. Yang lebih luas lagi kan seperti itu. Iya, memang kalau kita menyentuh pada sistem reproduksi, tentu pengenalan terhadap anatomi reproduksinya, gitu. Katakanlah seorang laki-laki, kita mengenalkan kepada anak kita sejak dini bahwa dia dilahirkan sebagai laki-laki dan memiliki organ vital, kita sampaikan saja secara langsung, secara medis disebut penis misalnya, atau pada perempuan diberi anugerah berupa rahim, kemudian payudara dan vagina sebagai sistem reproduksi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Seiring dengan itu, seorang laki-laki dan seorang perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, kita ajarkan bahwa dia nanti akan memiliki fitrah seiring dengan sistem reproduksinya. Misalnya kodrat perempuan itu dia akan haid, dia hamil, dia melahirkan, menyusui, lalu menopause. Itu peran-peran kodrati yang tidak lepas dari sistem reproduksi yang telah diberikan sebagai anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bunda, tadi Bunda mengatakan bahwa kita menggunakan istilah-istilah gitu. Menggunakan alur yang sesuai dengan istilah ilmiah. Betul. Tapi nyun sewu, kadang di masyarakat itu kadang mau ngomong itu tabu. Apa ini namanya? Gitu ya, nyun sewu gitu ya. Betul. Kadang kita sebagai orang tua itu bilang nyun sewu, kalau laki-laki itu penis, kalau perempuan itu vulva, itu kan ragu. Padahal harusnya kita menyampaikan kepada anak sedini mungkin bahwa ini adalah ini. Jadi ketika nyun sewu ini pernah ada satu pemberitaan juga yang berhubungan dengan pelecehan seksual. Ketika anak ditanya, ya itu, akhirnya menyebutkan, yang dipegang apanya? Ya itu. Padahal seumpama ini kan juga merepotkan juga untuk interviewnya. Jadi ketika anak seumpama, yang dipegang ini alat kelaminnya bentuk penis atau vulva, itu kan lebih memudahkan gitu juga ya. Ada satu, kalau saya bilang salah kaprah ya, ketika kita menyebutkan bagian-bagian tubuh manusia yang dianggap menyentuh pada sisi seksual itu tadi, kita sering menganggapnya sebagai lelucon. Nah, di sini yang harus diluruskan. Saya selalu menyampaikan ketika kita memberikan edukasi kepada anak, menyampaikan bagian-bagian tubuh vitalnya, jangan disertai dengan guyonan bahwa itu bukan guyonan. Harus serius ya. Harus dengan tentu dengan reaksi yang wajar. Seperti itu. Baik.
Tapi kalau seumpama Bunda, pada tahap perkembangan manusia, kalau dikatakan bahwa ini ya, untuk pendidikan seksualitas itu harus diberikan sejak dini sekali, sedini mungkin. Itu kira-kira perkembangan usia berapa? Oh baik, ya, monggo. Memang ada tahapan-tahapan pemberian informasi ya, dan cara bahasa yang digunakan. Jadi emang bahasanya seperti yang saya sampaikan tadi, gunakan istilah medis atau istilah, kalau misalnya orang awam bagaimana? Ya gunakan aja istilah yang menjadi nama yang sebenarnya. Bukan istilah-istilah misalnya pakai itu kupu-kupu atau penyebutan burung lain, gitu ya. Begitu ya. Itu sebenarnya tidak mengedukasi, itu justru kadang-kadang menimbulkan persepsi yang keliru begitu. Lalu adapun tahapannya itu memang setiap anak itu kan tahapan berpikirnya mulai dari, kalau kita menggunakan perkembangan kognitif anak ya, dari anak TK misalnya, prasekolah gitu ya, maksud saya, kemudian masuk usia SD, remaja, itu memang harus disesuaikan dengan pemahaman mereka begitu. Pernah suatu ketika saya ditanya oleh anak saya sendiri, pengalaman saya sendiri, kebetulan anak saya laki-laki yang kecil itu bertanya, ketika melihat ada iklan rokok itu, rokok menyebabkan ini iklan yang lama itu kan ada kata-kata impoten. Nah, impoten itu apa Umi? Ya saya ditanya impoten itu apa Umi gitu. Lalu kemudian saya menjelaskan alat kelamin laki-laki itu memiliki rongga. Nah, saya memanfaatkan website Google. Jadi saya tunjukkan ini alat kelamin yang dianugerahkan Allah kepada adik. Ini memiliki rongga. Nah, rongga ini ada kemiripannya dengan benda lain. Seperti apa? Saya contohkan spon kalau kita nyuci piring gitu. Nah, memang kalau kita memberikan edukasi kepada anak itu harus menggunakan beberapa media yang ada di sekitar kita supaya mudah. Iya, kalau kita mungkin langsung gitu kan anak kurang bisa menangkap. Harus kreatif. Harus kreatif. Nah, ketika rongga itu diisi oleh cairan atau darah, maka dia akan menjadi lebih berkembang atau kemudian lebih keras begitu, seperti adik kalau bangun pagi dengan dia merasa pengen pipis dan sebagainya. Nah, impoten itu adalah ketika alat kelamin laki-laki itu mengalami gangguan, berpenyakit. Kenapa berpenyakit? Karena racun-racun dari rokok itu bisa mempengaruhi kesehatan dari alat kelamin itu sendiri gitu. Tapi saya menggunakan istilah anak-anak waktu itu. Ini saya sudah memodifikasi menjadi biasanya gitu kan, anaknya semakin kritis akan selalu mengejar pertanyaan. Seperti itu. Jadi memang pada anak kecil kita memberikan informasi yang ada apa istilahnya ya? Ada perumpamaannya di sekitarnya begitu, ada perumpamaan. Lalu kemudian pada level berikutnya ya kita jelaskan bahwa dirinya itu punya beberapa organ yang akan berkaitan dengan kehidupannya di masa depan dan statusnya sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Misalnya si kakak, ini contoh ya, anak yang mulai masuk usia akil balik ketika usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu sudah harus dikenalkan bahwa setelah ini adik kemungkinan, kalau perempuan ya, adik kemungkinan akan mengalami menstruasi. Menstruasi itu apa? Kita diskusikan, kita dialogkan. Kita bukakan materi di HP misalnya, atau mungkin kita menggambar begitu di dalam diri adik itu seperti ini. Memang tidak semua orang bisa melakukan ini. Kalau orang tua tidak mampu, maka saya rasa saran saya guru yang harus melakukan. Tapi kadang kan sulit, guru di sekolah juga tidak sedetail itu. Betul. Kadang juga siswa mau bertanya kepada gurunya juga mungkin malu dengan yang lain. Gitu. Guru bisa berkolaborasi dengan bidan atau dengan petugas medis yang diundang sebagai narasumber edukasi di sekolah begitu, dan menjelaskan dengan bahasa yang bisa difahami oleh anak-anak. Sebagai alternatif itu sebagai alternatif, betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai tahapan sex education, ini saya berbicara mengenai tahapan-tahapannya. Pada usia 2-3 tahun, anak itu sudah mulai mengenal aku laki-laki atau aku perempuan. Begitu. Oleh karena itu harus mulai diajarkan adik perempuan.
Pada usia 2 sampai 3 tahun. Anak-anak kan sudah mulai menjelajah. Antara semama satu tahun gitu, di bawah 2 tahun apa bisa? Boleh, enggak apa-apa diajarkan itu ya. Tapi secara kognitif mereka masih belum sampai kepada identitas tahap pencariannya. Lebih kepada benda-benda yang ada di sekitarnya. Mungkin karena biasanya kan 1 tahun anak-anak baru bisa jalan kan ya. Lalu kemudian megang benda-benda yang ada di sekitarnya. Tapi kalau sudah mulai 2 tahun, dia sudah mulai ada daya tarik. Mama kenapa pakai lipstik? Nah, gitu ya. Apalagi anak putri. Betul. Gitu, lihat kenapa papa rambutnya pendek? Misalnya begitu. Kenapa papa pakai sarung sholatnya, mama pakai mukena? Nah, itu perbedaan-perbedaan secara culture budaya yang diberlakukan sesuai dengan perlakuan terhadap laki-laki atau perempuan yang kita bilang sebagai perlakuan gender gitu ya. Nah, pada usia 2 sampai 3 tahun kita kenalkan jenis kelaminnya, adik perempuan, adik laki-laki. Itu kita kenalkan. Lalu kemudian tidak berbicara fungsi dulu ya. Belum berfungsi, belum bicara fungsi. Lalu kemudian yang kedua kita kenal dengan istilah kalau dalam psikologi itu toilet training. Toilet training. Iya. Jadi ngajarkan dia bagaimana membersihkan tubuhnya, terutama ketika dia habis buang air kecil atau buang air besar. Termasuk kita mengajarkan mengenai boleh dan tidak boleh. Termasuk kita mengenalkan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Itu sudah dikenalkan sudah mulai kecil, usia 2-3 tahun itu ketika anak sudah mulai ngerti begitu. Karena banyak juga korban-korban kekerasan seksual ini kan berkaitan dengan kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual yang justru dilakukan oleh orang-orang yang mungkin orang-orang terdekat, orang-orang terdekat. Siapa yang tidak boleh dan siapa yang boleh, seperti itu. Lalu kemudian ketika sudah memasuki prasekolah 4 tahun, 5 tahun, sudah mulai dikenalkan norma, baik tidak baik. Kalau tadi boleh tidak boleh, sekarang baik dan tidak baik, mulai dikenalkan. Lalu kemudian sudah mulai dikenalkan bagaimana menjaga dan termasuk fungsinya secara sederhana. Oh gitu ya. Sudah mulai dikenalkan. Mulai dikenalkan, 3 tahun sebenarnya sudah, tapi nanti yang 4 tahun lebih jelas lagi, begitu. Nah, lalu 4-5 tahun ini mulai dikenalkan tentang bahasa Islam itu aurat. Gitu ya. Iya, mulai dikenalkan. Jadi sebelum anak pubertas itu sudah dikenalkan aurat, mana yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, mana yang boleh dilihat. Biasanya anak akan tanya, kenapa tidak boleh? Nah, itu kan anak-anak lebih kritis gitu ya. Kita hanya menyampaikan begini saja, tidak boleh karena itu tidak baik untuk dilihatkan. Seperti itu aja. Sampai sebatas itu saja itu. Kecuali nanti mungkin dia terlalu kritis ya, kita bisa memberikan gambar-gambar. Menurut adik mana yang lebih baik? Yang pakai baju begini atau pakai baju begini? Kalau mau pakai analogi, contoh, biasanya saya mencontohkan kue yang terbungkus dengan kue yang tidak terbungkus. Kira-kira yang akan dihinggapi lalat yang mana? Itu bisa, tapi ini terlalu jeruh kayaknya, terlalu dalam ya. Mungkin itu. Kalau usia segitu bisa animasi itu Bunda. Boleh, itu saya rasa juga bagus. Kreatif kan gitu ya. Betul. Kalau cuman metode ceramah, hanya tanya jawab itu kan juga anak kemana mungkin kurang bisa mengena ya. Betul. Harus sekreatif mungkin orang tua menyampaikan. Betul. Sex education. Iya. Nah, berikutnya. Ketika sudah mulai masuk usia SD ya, kira-kira 7 tahun, 6 tahun, itu sebenarnya sudah harus mulai, kalau laki-laki terutama, itu seharusnya sudah khitan. Sebaiknya kan khitan itu sebelum wajib sholat kan, kalau dalam Islam. Tapi kadang-kadang ada anak yang masih takut. Oleh karena itu kalau laki-laki, edukasi mengenai khitan itu perlu disampaikan dengan jelas supaya anak merasa, oh ya aku khitan karena aku harus membersihkan alat vitalku supaya aku tidak terkena penyakit yang akan membahayakan diriku, seperti itu. Nah, kalau bagi anak perempuan sudah mulai harus dikenalkan mengenai, seperti tadi saya sampaikan, mengenai menstruasi. Betul, mengenai menstruasi. Lalu dalam Islam itu ada adab masuk rumah ya, termasuk mohon maaf masuk kamar orang tua.
harus diajarkan untuk ketok pintu. Jangan-jangan ngapunten ketika orang tuanya sedang ingin private time gitu ya dengan bapak dan ibu. Bisa aja terjadi itu harus diajarkan. Jadi ketika masuk kamar bunda atau kamar ayah, kamar umi, ketuk pintu dan bilang salam, sekalipun itu kamar ada di dalam rumah, itu diajarkan, harus diajarkan. Akhlak itu kayak termasuk juga kalau kita masuk kamar mandi, kadang-kadang kan kita karena terburu-buru masuk aja, tutup pintu kamar mandi, lalu kemudian kebelet juga tuh yang di luar anak kita, tanpa dikunci. Kita biasakan juga, bila perlu ditempeli aja, ketuk pintu sebelum masuk. Itu juga bagian dari adab. Jadi tidak hanya di kantor saja, tapi di rumah kita, juga, di kamar-kamar itu perlu seperti itu. Dan jangan lupa pada usia 6, 7, 8, anak-anak itu mohon maaf, sekarang ini yang namanya gadget itu informasi yang berbau sensual itu kan sangat mudah untuk diakses. Itu dan itu sudah mulai masuk ke masa pubertas. Nah, karena itu saran saya, problem yang luar biasa. Mulai pisahkan tidur anak kita, baik dengan kita mungkin atau pada usia berapa? 5, 6 sampai menjelang pubertas itu sudah harus terpisah tidur. Idealnya usia segitu. Sekitar segitu. Usia 6 itu sudah mulai punya kamar sendiri, tempat tidur sendiri, begitu. Tentu ini berkaitan dengan kondisi ekonomi Bu, bagaimana kalau kondisi ekonomi? Usahakan tersekat. Usahakan tersekat. Seperti itu. Yang tidak memungkinkan bagi orang lain yang berlawan jenis untuk masuk sembarangan. Mohon maaf, sekalipun sesama jenis, itu potensinya menjadi potensi hubungan sesama jenis. Mungkinkah kalau dengan sesama keluarga ini suatu hal yang tidak menutup kemungkinan karena kan banyak kasus banyak kasus yang terjadi. Nah, di sini kita juga mulai bisa mengajarkan usia 5, 6, 7 itu adab tidur, berdoa, pakai seperti apa baju tidur yang benar begitu. Kalau lalu anak putri, kemudian kalau anak putri mungkin lebih bisa dianjurkan untuk selalu memakai celana. Kalau anak laki-laki kadang-kadang boten. Saya tuh pernah menyarankan kepada salah satu ketika saya diminta tolong oleh teman-teman dari Fatayat Jawa Timur untuk memberikan materi mengenai prevensi kekerasan seksual gitu di pesantren, dan saya sampaikan waktu itu di pondok, salah satu pondok di Malang. Yang saya Pak Yai, saya gitu, bisakah dibuatkan aturan? Ngapunten ini bukan berarti saya mendiskreditkan laki-laki, tidak. Kalau untuk santri laki-laki tidurnya pakai training. Lah itu untuk menghindari hal-hal yang dianggap sebagai betul menggunakan celana. Nanti jadi aturan di pondok. Siap-siap bumus katanya begitu. Jadi itu saya rasa sebuah antisipasi sebuah antisipasi karena memang mohon maaf yang namanya gejolak libido itu suatu hal yang natural terjadi di usia ketika manusia sudah masuk masa pubertas begitu. Seperti itu. Nah, di usia ini, di usia 6, 7, 8, 9, 10 ini, sebelum 10 tahun kalau bisa, laki-laki sudah khitan, gitu. Lalu kemudian sudah mulai anak itu diajarkan. Memang ini yang paling sulit. Ini secara teoritik gampang. Saya sendiri merasakan sangat sulit ini mengajarkan. Untuk melatih menjaga pandangan, terutama dari akses di gadget. Itu sulit itu. Ini tahapan-tahapannya seperti itu, begitu. Nah, yang paling sulit lagi adalah mengawal pubertas. Ini paling sulit karena menurut teori itu kan baik laki-laki maupun perempuan begitu. Produksi sel-sel hormon yang berkaitan dengan seksualitasnya sudah mulai aktif kan? Iya, betul. Saya menyampaikan, nah ini yang harus saya selalu menyampaikan kepada forum-forum di Fatayat, di Muslimat, kalau misalnya saya berkesempatan bertemu dengan ibu-ibu, kalau misalnya punya anak laki-laki dan dia mendekati usia pubertas, harus disampaikan, ditanya, sampean wis tahu ikhtilam? Kan malu kadang-kadang ditanya. Itu harus harus ditanya. Biasanya dan ibu jika kan sudah itu maka seperti ini dan bagaimana? Pertama mungkin kita tanya, sampean wis ngerti bagaimana caranya memperlakukan diri kalau dalam keadaan junub karena ikhtilam? Terus kemudian kalau dia sudah bilang ngerti, oke. Kalau sudah ngerti kita jelaskan bahwa sampean sudah balik,
hubungan sampean sudah langsung dengan Allah, meskipun tetap dijaga segala baik buruknya itu sudah dicatat seperti itu. Tapi sampean harus ngerti bahwa laki-laki yang sudah akil baligh itu memproduksi sperma dan itu berpotensi bisa membuahi. Berarti bisa disampaikan kalau nyun sewu sudah kalau kamu mimpi basah berarti kamu bisa menghamili. Betul. Ya mungkin kayak yang perempuan kalau memang kamu sudah menstruasi berarti bisa hamil itu perlu disampaikan ya. Perlu disampaikan. Iya. Gitu. Ya tapi memang suasananya harus duduk nyaman ya, harus duduk nyaman, bercerita, ditunjukkan begitu. Dan kita mulai berbicara mengenai konsekuensi, tanggung jawab begitu. Nyun sewu, kalau sumpama untuk yang ini masa pubertas ini kan sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis, Bunda. Apakah harus yang mendampingi anak laki-laki itu ayah? Ataukah yang mendampingi itu ibu? Atau mungkin bisa keduanya? Karena mungkin nyun sewu anak kan kadang sama ayah aja, ayah juga dijadikan figur. Jadi kalau ada apa-apa juga bisa tanya ya sama ayah yang pernah mengalami ataupun mungkin ibu. Terus sebaliknya. Saya rasa itu kewajiban dua-duanya, nggih. Kewajiban dua-duanya. Tapi memang tergantung pada siapa yang lebih nyaman. Anak lebih nyaman dengan siapa. Gitu ya. Idealnya sih dua-duanya. Tapi suasana ideal itu kan tidak semuanya ada di rumah tangga. Seperti itu. Iya, kadang anak cenderungnya ke siapa gitu. Yang terpenting juga, ini juga sulit ini. Anak sekarang rata-rata mager, apalagi dalam situasi pandemi COVID ini. Kita punya satu solusi sebenarnya dalam Islam. Bahwa laki-laki remaja atau dewasa yang sudah akil baligh, yang sudah, ini hadis kalau nggak salah yang sudah waktunya itu boleh menikah itu kan disarankan malah. Misalnya kemudian dia tidak bisa mengendalikan, tapi jika itu tidak mampu maka berpuasa begitu. Itu salah satunya. Jadi mungkin bisa ditekankan Bunda, ini peran orang tua juga kan mengajarkan sex education itu kan juga tanggung jawab orang tua. Betul. Jadi ditekankan pada anak bahwa saluran seks yang halal itu adalah melalui pernikahan. Iya. Makanya pernah suatu ketika ini saya flashback lagi suatu saat ini saya ceritakan ini kejadian ini karena ini menjadi satu fenomena yang sering kita alami sekarang. Ada anak kecil itu nonton HP pamannya atau siapa keluarganya gitu yang kebetulan di HP itu ada video, ada video XX ada video XX. Karena anak kecil begitu kritis dia kemudian tanya, biasanya ingin tahu terus ya. Ini apa Bunda? Ini orang yang sedang ngapain gitu. Dan itu kan sekarang Bunda saja toh dilihat. Saya melihat di Instagram terutama itu luar biasa, kita tidak bisa menyetop itu. Betul, Masya Allah. Cara untuk menghadapi atau berkomunikasi dengan anak seperti itu sebenarnya mudah saja kita menyampaikan. Itu adalah laki-laki dan cara laki-laki dan perempuan menunjukkan kasih sayang. Jadi laki-laki yang sudah menikah. Jadi dalam tanda kutip sudah menikah. Itu perlu ditekankan kan. Jadi kata kuncinya dua. Yang pertama adalah menikah, ya. Yang pertama adalah menikah, yang kedua adalah kasih sayang. Sehingga yang muncul dalam benak anak kita itu, seks itu bukan sesuatu yang kotor, bukan hanya nafsu gitu, tapi itu kasih sayang gitu. Itu bentuk dari menyalurkan kasih sayang. Tapi persyaratannya harus jadi manten dulu, bukan manten-mantenan loh ya. Harus jadi manten. Jadi harus pernikahan dulu ya. Gitu. Ini Bunda, mohon maaf. Yang seperti halnya Bunda sampaikan ini adalah sebuah case ya. Ketika anak melihat video seperti itu. Nah, seumpama di rentan usia di bawah umur, anak-anak di bawah umur, ketika sudah terpapar video seperti itu pornografi. Apalagi Indonesia itu kan sudah Indonesian Family Under Attack ya, gitu ya. Dengan pornografi itu langkah atau seperti apa itu? Iya, memang kita tidak bisa. Tua dan juga mungkin kalau sudah anak, kalau kita berbicara dan mungkin dilihat dari sisi psikologi juga, ketika sudah terpapar dengan hal itu maka otak kanan ya itu. Kalau kita lihat dari sisi neuroscience, saya mendapatkan informasi bahwa orang yang kecanduan video XX itu kerusakan otaknya itu lebih parah daripada orang yang mengalami kecelakaan. Tapi kita juga bisa berpositif thinking dalam hal ini, bagaimana caranya untuk memulihkan gitu. Atau pertama kita coba antisipasi dulu, antisipasi.
Lalu kemudian yang kedua adalah pemulihan kalau itu sudah terjadi. Ini sebagai sebuah ikhtiar kita ya. Yang pertama memang antisipasinya tidak bisa sendirian hanya orang tua saja. Ini sistemik kan. Mulai dari sistem pemerintah itu sendiri, bagaimana kebijakan dari Kominfo tentunya ya, untuk memprotek situs-situs yang berbahaya, berbau pornografi. Betul ya, supaya tidak mudah diakses oleh anak. Lalu yang kedua, edukasi secara terus-menerus. Mohon maaf kalau saya menganalogikan edukasi itu dalam hal ini mungkin masuk dalam kategori pendidikan akhlak dan karakter juga ya. Sama dengan ketika sahabat-sahabat yang laki-laki atau kita sendiri potong rambut atau cukur kumis. Itu kumis itu kan cukur muncul lagi, dicukur muncul lagi. Edukasi seperti itu. Sama dengan orang ngayuh sepeda. Untuk bisa jalan ya terus mengayuh begitu ya. Gitu ya. Diulang lagi dengan berbagai cara. Kalau misalnya cara yang lama dirasa jadul begitu, itu sudah mungkin dengan cara yang baru. Kita lihat seringkali ada informasi-informasi edukasi. Kontennya tuh sama dengan dulu, cuma caranya, tampilannya lebih kreatif, ya, betul. Nah itu dari sisi antisipasi, dari sisi kurasi atau upaya kalau itu sudah kadung terjadi bagaimana? Iya. Atau mungkin anak sudah kecanduan. Anak sudah kecanduan. Nah ini memang agak sulit. Tentu perlu ada langkah konseling tersendiri ya, langkah upaya untuk memperbaiki. Tapi saya berhusnudzon atau berpositif thinking kalau kita melihat dari perspektif teori psikologi yang saya pahami, yang saya pelajari, bahwa manusia itu informasi yang diterima itu yang lama itu bisa ditindes istilahnya ya, bisa dikurangi ya dengan informasi baru yang lebih menarik. Nah, oleh karena itu kita bisa memberikan informasi-informasi lain berulang sehingga informasi yang lama itu mungkin ada kesan yang akan sulit memang untuk dihapus, tapi setidaknya informasi yang baru itu akan memperbaharui dan memberikan nuansa baru, pengetahuan baru. Nah, disinilah peran dari pendekatan religi itu juga. Seperti itu. Islam punya satu mekanisme rekonstruksi dan kalau saya bilang tuh konseling ya, dengan taubat itu. Dengan taubat seperti itu. Apakah harus ada di pondok pesantren? Tidak harus sebenarnya, tidak harus. Kalau ini peran orang tua betul, ya. Betul. Cara taubat yang benar. Kontrol gitu ya. Betul, seperti itu. Termasuk juga mungkin dalam tradisi NU sendiri itu kan ada zikir ya. Nah, zikir-zikir itu harus dilatihkan kepada anak, tapi supaya bisa menjiwai dia harus paham makna dari zikir itu, seperti itu. Tapi orang yang dikonseling, kalau dalam teori konseling, itu baru akan bisa efektif mendapatkan hasil konselingnya kalau dia mau berubah. Berarti harus ada kemauan dari orang tersebut ya. Nah, bagaimana caranya dia supaya mau? Kita harus mengajak dia dialog mengenai bahayanya pornografi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik secara fisik maupun secara psikis dan juga pada kehidupan dia di jangka panjang. Kita sampaikan bahayanya seperti apa, lalu kemudian pelan-pelan kita akan perbaiki, dan memang tidak mudah itu. Tidak mudah. Proses. Betul. Kadang kan juga dia enggak mau untuk diajak dialog atau mungkin bahkan menutupi. Dia enggak merasa kalau dia itu kecanduan. Sulit kan Bunda untuk mengungkap itu ya. Memang ada ahlinya sih. Betul. Yang untuk bisa mengungkap dari itu mungkin kalau memang anaknya mau untuk berubah mungkin bisa. Iya. Orang-orang tertentu yang dipandang punya hubungan psikologis yang bisa menyentuh anak-anak tersebut, yang bisa mendekati begitu ya, entah gurunya. Yang menjadi persoalan itu sekarang begini, seringkali yang peduli itu adalah guru, gitu. Guru di kelas mengamati perilaku anak, lalu kemudian guru berasumsi, anak ini punya masalah. Tapi ketika anak itu diajak berdialog, dikonfirmasi, seperti yang sahabat Risa tadi sampaikan, anak ini menutup diri. Terlebih ketika orang tuanya kemudian menganggap si anak semua serba benar. Nah, ini kadang-kadang ada kecenderungan kita belajar learning to be a mother ya, learning to be a parent. Jangan sampai kemudian kita neglecting, kita menganggap bahwa informasi dari luar itu selalu tidak benar tentang anak kita begitu. Karena kadang-kadang yang pertama biasanya melihat gejalanya gitu,
yang tahu itu yang orang luar, betul. Orang luar. Tapi kadang-kala ketika orang tua itu mendapatkan informasi itu, ada yang terima, ada yang tidak terima. Nah, itu. Betul, iya. Ini memang kalau saya menyampaikan yang perlu belajar itu bukan hanya anak, tapi juga orang tua. Menjadi orang tua itu saya ini refleksi diri saya sendiri ya. Ketika anak masih kecil belajar menjadi guru PAUD, ketika anak sudah beranjak SD belajar jadi guru SD, ketika anak beranjak remaja jadi belajar untuk memahami anak seiring dengan perkembangannya. Jadi orang tua itu kan tidak pernah putus, sekalipun nanti sudah menikah anaknya belajar menjadi mertua gitu. Ketika punya orang tua aware yang seperti itu yang memang sulit. Iya, dan itu tidak mudah kan? Tidak mudah. Karena memang pesan Islam itu kan luar biasa mengenai edukasi, terutama edukasi berbasis keluarga. Kalau kita lihat itu ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Lalu kemudian ada ayat yang sangat detail di surat Luqman itu mengenai bagaimana konten-konten penting, pesan-pesan edukasi penting, mulai dari jangan menyekutukan Allah sampai bagaimana bersikap pada orang tua, bagaimana menghadapi orang lain dan sebagainya. Islam itu luar biasa. Luar biasa ya. Semuanya kan betul, semuanya di Al-Quran dan juga Al-Hadis. Betul, Nah Bunda, saya ini kok tertarik kalau kita berbicara ini kan ya, tadi sedini mungkin kita kenalkan sex education. Salah satu ini untuk menghambat atau mungkin ini preventif agar tidak sampai adanya penyimpangan seksual. Saya tertarik sekali dengan statement jangan ada predator seks di antara kita. Karena kasus atau yang marak terjadi tentang pelecehan seksual itu kan tidak mengenal jabatan, kehormatan, semuanya bisa rentan menjadi korban bahkan pelaku. Lah kira-kira langkah preventif agar ini predator ini pelaku maupun korban tidak ada di sekitar kita itu. Kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang ini menurut penelitian ya, oleh orang yang dulunya pernah menjadi korban. Akhirnya dia ketika dia punya satu trauma masa lalu begitu yang kemudian mempengaruhi perilakunya, yang ketika dia mempunyai kesempatan untuk melakukan hal yang sama dia berubah menjadi pelaku. Iya. Seperti halnya gini, ada satu kasus di kelas itu suka membuli teman-temannya. Ketika sama gurunya ditanya dan juga diselidiki, ternyata memang di rumah dia itu sering disalahkan, merasa tertekan. Akhirnya seperti itu di kelas. Nah, berbicara mengenai kekerasan seksual, berarti ketika orang itu sebagai pelaku, berarti dia pernah menjadi korban kekerasan seksual. Kemungkinan seperti itu. Kemungkinan. Artinya kasus-kasus yang selama ini terjadi ya, pelaku ketika ditelusuri lebih lanjut mereka rata-rata dulunya adalah korban ya, terutama korban itu terjadi di masa yang sangat rentan, yaitu masa kanak-kanak atau awal masa remaja. Kita diartikan kan bahwa dia ini balas dendam gitu. Nah, saya dulu diperlakukan seperti itu, sekarang saya harus mungkin seperti itu. Kemungkinan ada dorongan seperti itu ya, ada dorongan seperti itu. Banyak kasus yang terjadi, orang yang menjadi korban pada mulanya itu kemudian dia menjadi pelaku itu dikarenakan ada dorongan yang sama, yang mungkin secara tidak langsung dia mempelajari kenapa ya orang dulu itu melakukan saya seperti ini, dan kemudian dia menjadi pelaku begitu, karena dia merasakan secara tidak langsung kenangan itu mempengaruhi orientasi seksualnya kemudian begitu. Banyak sekali kasus-kasus yang kita pernah temui, misalnya mohon maaf ini perilaku kasus yang dulu pernah menodoni beberapa anak kecil ya, ternyata dulunya dia adalah seorang pelaku seperti itu. Nah, bagaimana ini terjadi, mengapa ini terjadi begitu ya, bisa jadi kita tidak menyalahkan orang tua sebenarnya. Anak mungkin terlalu tidak ada pemantauan yang demokratis ya dari orang tua seperti itu. Nah, yang kedua bisa juga dikarenakan dari sisi korban. Kalau dari sisi pelakunya tidak mendapatkan upaya healing atau pengobatan dalam tanda kutip pemulihan kondisi dirinya itu secara benar. Atau mungkin dia tidak pernah menceritakan hal itu ketika
dia menjadi korban bullying kepada seseorang, bisa jadi. Saya katakan tadi itu tidak mendapatkan upaya pemulihan atau traumanya dengan baik seperti itu. Kalau dulu kan memang konseling itu dianggap sesuatu yang tidak, yang apa ya, yang konotatif lah ya, yang negatif. Orang yang masuk ke ruang konseling kalau di sekolah bermasalah, ya. Iya, dulu teman-teman juga seperti itu, siapa tapi anak nakal lah kalau masuk ke ruangan kita gitu Bun. Nah, padahal konseling itu adalah upaya bantuan. Nah, itu yang harus dipahami oleh anak-anak. Kalau dia mengalami satu masalah, entah mungkin menjadi korban pelecehan seksual dan dia tidak bisa menerima, tidak bisa memulihkan dengan dirinya sendiri dan sepertinya akan berefek tidak baik, carilah bantuan dari orang yang dipercaya. Ya, sekolah itu ada BK. Ada BK. Kalau merasa lebih nyaman kepada guru bidang studi tertentu atau mungkin wali kelas, datangilah. Gitu. Nah, di sini kemudian peran edukator dalam hal ini guru itu harus berfungsi. Ketika ada anak, ini termasuk kode etik ya. Ketika ada anak yang mencari bantuan kepada dia, rahasia itu harus di-keep dulu. Oh gitu. Iya. Kita tanya kepada si anak, siapa yang sudah tahu selain kamu? Apakah ada orang lain? Jadi kita batasi dulu. Kenapa perlu dibatasi? Karena ada potensi bullying tadi seperti yang sahabat Risa sampaikan. Nah, baru kemudian si anak ini diajak untuk berdialog penyebabnya seperti apa, mengapa itu terjadi dan seterusnya begitu ya, dan diajak untuk melakukan aktivitas yang positif begitu. Memang ada upaya-upaya konseling yang sistematis begitu yang bisa diberikan kepada anak-anak, kepada orang-orang yang mengalami trauma. Kita bisa melakukan upaya dengan hipnoterapi bisa, dengan relaksasi bisa, dengan cognitive restructuring namanya, menata ulang cara berpikirnya itu juga bisa. Ada teknik-tekniknya tersendiri memang. Banyak teknik yang bisa dilakukan. Termasuk di situ bisa dicombine dengan teknik dikir itu tadi untuk memberikan kekuatan spiritual dan religi kepada orang tersebut. Supaya apa? Dia bisa karena apa? Orang yang jadi korban tuh seringkali menganggap begini, aku sudah kotor. Dia menutup diri kemudian, atau kemudian aku akan melakukan hal ini lagi pada orang lain seperti yang sahabat Isa sampaikan. Nah, di sini yang harus diperbaiki adalah dia memaafkan orang tersebut, lalu minta ampun kepada Allah, dan kemudian memaafkan dirinya sendiri kalau misalnya diperlukan untuk itu. Gitu. Itu tidak mudah. Tapi makanya butuh pendampingan tadi ya. Memaafkan dirinya sendiri dalam artian itu menerima walau emang di awal itu kenapa saya sudah menjadi orang yang paling jelek misalnya, paling tidak berharga dan seterusnya, perasaan itu pasti ada. Nah, perasaan-perasaan itulah yang perlu didampingi oleh orang yang dalam hal ini bisa mendampingi dia secara positif gitu. Karena kalau misalnya tidak, maka anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dia bukannya malah menjadi pribadi yang baik, malah terpuruk pada mungkin, mohon maaf, prostitusi bisa jadi. Gitu. Karena sudah merasa bahwa ngapain aku hidup lagi secara wajar. Atau mungkin bahkan bunuh diri, Bunda. Bisa jadi seperti itu. Jadi banyak sekali kasus-kasus. Jadi ini ya, pendidikan seksual itu memang harus penting dan sekali. Harus disampaikan, diinformasikan, diedukasikan sejak dini. Nah, ketika nyon saya Bunda, kira-kira untuk anak-anak yang usianya pra sekolah ini, Bunda, seperti halnya gimana kalau sumpama kamu sampai dipegang, sampai diraba gitu, kira-kira harus melakukan tindakan apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, pada anak-anak yang berusia prasekolah itu perlu disampaikan mengenai bagian tubuh mana yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang oleh orang lain. Itu perlu kita sampaikan, gitu. Apakah harus berteriak sumpama ada yang rabala itu? Betul. Jadi langkah yang pertama yang boleh dan tidak boleh dilihat dan disentuh itu diajarkan. Misalnya pertama mulut, yang kedua adalah dada. Itu juga bagian-bagian mulut, dada. Lalu kemudian kemaluan, lalu kemudian anus. Oh gitu. Kita sampaikan bahwa 4 bagian ini yang tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Mungkin kalau kita berbicara dengan anak TK gitu Bunda, mungkin mulut, dada,
kemaluan dan sama anus. Itu mungkin ada trik tersendiri menyampaikan biar boleh gitu. Dengan lagu gitu boleh kan ya, enggak sampai. Boleh. Ada kata itu sampai kesentuh, bukan dengan orang tua. Mungkin seperti apa nanti tindakan? Tentu biasanya kalau tersentuh mungkin tidak sengaja ya, tapi kalau disentuh oleh orang lain secara paksa, maka harus berteriak. Sebisa mungkin, betul, berteriak. Ajarkan anak untuk berteriak. Ajarkan anak untuk tidak mudah percaya kepada orang asing. Nah, biasanya kan ada rayuan, diberi permen, atau mungkin diberi sesuatu yang menggiurkan, begitu ya. Anak kecil kan masih sangat polos. 1 tahun yang lalu itu kan ada kejadian seperti itu kan ya. Banyak sekali kejadian. Nah, seperti itu. Nah, diajarkan bahwa yang boleh menyentuh pertama dokter boleh, tapi dokternya dalam artian diawasi ketika dokter ada ibu gitu. Artinya ketika ke Pak dokter ada ibu atau ke Bu dokter ada ibu. Nanti ketika sakit, tapi ada ibu. Yang kedua orang tua, ayah dan ibu gitu. Atau bisa juga nenek atau kakek yang mendampingi begitu. Atau pengasuh, tapi pengasuh ini pun yang sudah dipercaya gitu. Karena kadang-kadang juga ada pengasuh yang tidak amanah kan. Nah, seperti itu. Tadi saya bilang untuk predator seks ternyata kan orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat anak. Gitu yang memang diberi kepercayaan oleh keluarga untuk mendampingi tapi tidak amanah. Lah itu banyak terjadi kan seperti itu Bunda ya. Memang sebaiknya mohon maaf ini pengasuhan kepada anak itu kita harus berhati-hati. Saya pernah ditanya, mana yang lebih baik, babysitter atau kita taruh di daycare? Dua-duanya saya rasa punya potensi yang plus minus ada plus minusnya. Di daycare anak bisa mudah bersosialisasi, tapi di daycare dari sisi fisik ya, ini tidak berbicara mengenai kekerasan seksual dulu, anak mudah sakit. Karena kalau ada satu temennya di daycare yang sakit, menular. Terkontaminasi gitu ya. Itu kalau di daycare, betul. Tapi anak lebih mudah mandiri, bergerak dengan cepat dan sebagainya. Sosialisasinya bagus nanti, betul. Kalau di daycare. Lalu kemudian kita lihat dulu perlakuan atau kebiasaan kata-kata dan perlakuan dari pengasuh-pengasuh yang di daycare. Karena itu juga akan membentuk anak kan. Lalu yang berikutnya, babysitter bagaimana? Nah, babysitternya ini sendirian enggak di rumah? Tapi kalau babysitter didampingi oleh mungkin ada anggota keluarga yang diamanai, fine-fine aja. Tapi kalau sendirian, wah ini kita harus hati-hati. Banyak kasus seperti itu ya. Kasus seperti itu. Nah ini plus minusnya. Karena kadang-kadang babysitter yang terlalu sayang itu juga tidak bagus. Sama juga nenek yang terlalu sayang itu juga tidak bagus. Itu masalah itu di rumah. Itu justru menimbulkan attachment, over attachment ya istilahnya ya. Jadi anak tidak bisa lepas. Dan itu justru membuat anak tidak mandiri. Biasanya lebih sayang ke pengasuhnya ketimbang ke orang tua. Bilang bunda ke pengasuhnya lupa sama mamanya kan bahaya. Neneknya juga seperti itu. Anak berbuat, kadang orang tua melarang. Ini tidak boleh dek. Tapi biarkan wis kasihan gitu. Kalau kan neneknya kan seperti itu. Itu jadi masalah. Nah Bunda, jika memang ini kan tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan pendidikan seksualitas itu. Ketika anak itu pada usia pubertas, baru orang tua itu mengerti akan tanggung jawab dan tugas beliau untuk mengajarkan. Nah, fase-fase yang sudah terlewat ini seperti apa? Masa kita mengulang lagi dari awal, ataukah sudahlah terlewat atau seperti apa, Bunda? Ya, tentu bisa direview pelan-pelan itu. Karena sudah kadang terlewat ya. Artinya terlambat daripada tidak sama sekali. Paling tidak kita bertanya kepada anak bagian-bagian penting yang dulu harusnya disampaikan itu kita tanya pelan-pelan gitu. Misalnya termasuk mengenai sampean sudah tahu nggak cara bersesuci dengan benar? Kalau sudah di kamar mandi bagaimana cara untuk setelah buang air besar, buang air kecil, gimana caranya, adabnya bagaimana, itu direview aja, meskipun artinya pelan-pelan, boleh, tidak masalah itu, karena emang gimana lagi, kalau saya tuh orang tua itu ketika anak pas sudah, atau mungkin ibunya sekolah, ibunya sekolah, oh harusnya ini tugasku, tidak apa-apa, istilahnya kalau kata abah saya dulu better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu apa ada efek Bunda? Pada dari sisi anak maupun orang tua? Terutama kepada si anak sebenarnya ya. Iya. Kalau misalnya ada, pada prinsipnya begini, kita mengenal kalau dalam psikologi dan dalam bimbingan konseling itu namanya tugas perkembangan.
Jadi di fase-fase perkembangan tuh kalau kita lihat dari sebuah teori ilmu perkembangan itu kan ada masa bayi, ada masa prakanak-kanak ya, kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir gitu. Bukan prakanak-kanak, mohon maaf, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, kemudian masa pubertas, masa remaja gitu, masa dewasa. Dewasa itu pun juga ada beberapa tahapannya. Nah, di setiap tahapan ini ada tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu adalah kemampuan yang harus dikuasai, harus dipenuhi. Dibilang sebagai tugas kan? Tugas itu adalah kemampuan yang harus dipenuhi. Bagaimana kalau tidak terpenuhi? Maka di tahap berikutnya ini gandol. Gandol istilahnya. Harusnya mulus gitu harusnya mulus jadi gandol. Gandolnya dalam bentuk apa? Bisa saja ketidakpercayaan diri, bisa saja perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan tahapan usianya, begitu. Nah, ini yang harus direview ulang, ditambahkan ulang itu tadi yang saya sampaikan. Seperti itu, sahabat Risa. Ya. Jadi memang peran orang tua ini tanggung jawab yang luar biasa. Betul. Makanya teman-teman tadi itu dari Lapesdam juga insya Allah setelah pasca Lebaran itu nanti akan ada pendidikan pranikah. Oh ya, bagus sekali. Gitu kan ya, Bunda ya. Di jurusan saya. Mungkin biar tahu ini loh. Kalau jadi ibu ini fase-fase yang jangan sampai terlewat. Jangan hanya ibu, tapi bapak. Oh gitu. Iya. Bapak juga. Karena justru yang menjadi kepala keluarga kan bukan ibu, tapi bapak. Betul. Yang menjadi imam di keluarga itu ibu, bukan bapak. Yang bapak, bukan ibu, bukan bapak. Oleh karena itu yang harus memahami mulai dari komitmen, tanggung jawab, kemudian pendidikan anak itu bapak dan ibu. Termasuk mohon maaf tahapan-tahapan kehamilan, kesehatan kehamilan, bapak harus paham. Karena kan ikut urun. Iya, Bapak siaga. Iya, teman-teman ini sudah paham juga semua. Kolaborasi. Jadi paham semua kalau karena apa? Itu ibadahnya suami itu. Bagaimana dia bisa beribadah dengan baik kalau misalnya dia tidak tahu ilmunya. Itu. Betul. Seperti itu. Laki yang baik adalah memperlakukan istrinya, atau memperlakukan perempuan sesuai dengan kodratnya, dengan tongkat sayang, jangan diabaikan saja. Betul, seperti itu. Sudah itu kan tugasmu, apalagi di ini pandemik ini, Bunda, kan kita berbagi peran lah. Ketika kita memahami fungsi gender, kesetaraan, keadilan gender, maka tidak ada masalah ketika saat ini pandemi semuanya harus bekerja di rumah, stay at home dan lain sebagainya. Kalau enggak ya bundanya aja yang waduh. Ini mohon maaf ya, ini cara saya dan saya belajar dari senior saya. Cara memahamkan adalah salah satunya. Memang dari pendidikan keluarga sih agak sulit seorang laki-laki yang sudah menikah, yang dulu mungkin orang tuanya punya budaya bahwa perempuan itu yang harus kerja di dapur, sementara kalau laki-laki enak aja langsung makan. Itu yang agak susah. Budaya patriarki itu kalau di Indonesia itu masih berlaku. Saya mengajarkan kepada anak-anak laki-laki saya, laki-laki dan perempuan itu sama-sama butuh makan, sehingga harus sama-sama bisa menyediakan makanan. Jadi ada jadwal nyuci piring, jadwal ngepel, jadwal, itu harus ada. Jadwal membersihkan kamar mandi. Jadi mungkin ya juga bisa diajarkan. Ya, saya rasa itu kan anak-anak itu ya masih anak-anak. Jadi mungkin kalau pendidikan pra nikah gitu, aku nggak pernah melakukan itu, cuci piring sama anak laki-laki. Aku nggak pernah disuruh sama ibu. Iya. Harus gitu ya. Iya, karena pernikahan kan bukan hanya soal cinta. Lah betul itu. Tidak selesai dengan kompleks cinta. Kan? Setuju. Pernikahan itu A sampai Z. Belum lagi kalau misalnya ternyata pernikahannya ini kan yang banyak trennya sekarang ta'aruf. Begitu sudah menikah kemudian karakter masing-masing itu kan unik. Munculnya di situ gitu. Nah, ini kalau di jurusan saya sekarang ada mata kuliah baru. Namanya bimbingan konseling pernikahan. Kalau dulu tidak ada. Sekarang kami sedang menyusun mata kuliah, struktur mata kuliah yang Merdeka Belajar ini. Salah satu mata kuliah yang kami tawarkan untuk bisa diambil oleh jurusan lain dan juga oleh mahasiswa itu bimbingan konseling pernikahan. Karena ternyata dalam kehidupan pernikahan ini kan memang masa mahasiswa ini masa persiapan memasuki dunia dewasa, di antaranya pernikahan kan. Nah, komitmen pernikahan dan sebagainya, punya anak, mencari kehidupan kemandirian, mungkin konflik dengan tetangga, konflik dengan istri, konflik dengan keluarga dan sebagainya. Pasangan dengan keluarga pasangan kan banyak terjadi. Seperti itu,
Itu untuk BK itu ya, iya, di jurusan baru itu. Ada mata kuliah baru, termasuk manajemen finansial dalam keluarga. Di situ mungkin disinggung juga nanti di dalamnya. Apalagi saat ini Bunda, betul. Ternyata yang ini untuk perceraian juga akhir-akhirnya dari faktor ekonomi. Iya. Kalau itu tidak saling menyadari, apalagi di saat pandemi seperti ini, Masya Allah. Ya Bunda. Terus kita lanjutkan lagi. Ya, balik lagi ke pendidikan seks. Tadi sebagai intermezzo ya. Oke, lanjut. Sekali lagi, pendidikan seks ini peran orang tua begitu luar biasa. Betul. Kalau saya punya saran kepada NU dalam hal ini Lakusdam ya. Kita sudah punya kebiasaan dan punya tradisi pengajian dan sebagainya. Mungkin nanti perlu ada kader-kader keluarga, entah apa namanya ya, yang bisa menjadi tempat curhat, bisa jadi menjadi narasumber mengenai ini pendidikan dalam keluarga, termasuk salah satunya sex education, begitu. Semacam konseling mungkin? Bisa jadi sebagai konseling, bisa jadi sebagai family educator, pendidik keluarga, begitu. Mungkin LKKNU sebenarnya lebih pas menggodoknya, tapi tidak apa-apa konsepnya dikembangkan oleh Lakpesdam dalam hal ini. Bahkan saya rasa Lakpesdam juga perlu membuat satu konsep edukasi seks ini, pendidikan seks ini pada TK-TK muslimat, TK-TK fatayat, SD. Jadi kerjasama dengan Ma'arif. Kontennya bisa dimasukkan di mana? Kenapa untuk di TK dan juga perkembangan anak-anak ya? Iya, karena SD itu juga. Iya, karena di situ adalah masa-masa yang kritis dan rawan. Mulai dari pengenalan identitas. Bukan di masa remaja untuk sekolah menengah ya, Bunda? Tidak, lebih justru dari awal. Iya. Awal. Sesuai dengan tahapan yang tadi saya sampaikan itu tadi, gitu. Dan nanti bisa bersambung dengan edukasi kepada orang tuanya juga, gitu. Saya sangat appreciate kalau misalnya ada pertemuan orang tua itu bapak-bapaknya datang. Nah ini yang sulit Bunda. Biasanya ketika ada pertemuan tuh ya, parenting gitu, yang hadir tuh ibu-ibu. Mungkin satu ruangan itu mungkin bapaknya cuma satu atau dua, nggak tahu karena ibunya melahirkan atau nanti bisa saja ada sakit gitu. Lakpesdam kerjasama dengan Ma'arif bikin satu aturan, misalnya ya, bahwa raport itu akan diberikan kalau yang datang tuh bapak dan ibu. Harus berdua? Tidak harus. Bapak diwajibkan bapak aja. Nanti pasti gini bapaknya, lah aku kerja, apa aku harus libur kerja? Cari hari Minggu. Datangi, ambil raport supaya memberikan, ini jadi investasi Fatihah nanti kalau sudah meninggal. Gitu. Bapaknya kan lupa biasanya. Iya. Padahal kalau misalnya terima raport, kemudian mohon maaf ini bapak-bapak mungkin marah sama saya ini. Kalau disebut nanti juara siapa namanya ya, misalnya Fatimah, misalnya bin siapa, itu kan seringkali disebut bapaknya. Iya. Ini mohon maaf bapak-bapak, pendidikan seks itu juga menjadi tanggung jawab bapak-bapak, bukan hanya ibu-ibu. Bukan hanya ibu-ibu. Karena ketika ada satu resiko itu ditanggung berdua. Jangan sampai kemudian ketika terjadi satu kejadian pada anak misalnya si bapak bilang sama ibunya, lapo ae sampean. Lalu kemudian menyalahkan ibunya. Banyak itu terjadi seperti itu, Bunda. Karena masih dianggapnya, ini kan budaya patriarki di Indonesia ya. Jadi perempuan tuh masih dianggap bahwa peran yang sangat dominan tuh ya di ranah domestik. Ya pengasuhan anak itu. Jadi mungkin bapak berpangku tangan, sudah ada ibu lah untuk pengasuhan anak, dan serahkan ke ibu. Jadi ketika terjadi apa-apa sesuatu yang tidak diinginkan, maka yang kena damprat atau yang disalahkan adalah ibu. Sebenarnya kita punya satu tradisi ya dalam NU itu. Bukan hanya tradisi NU sebenarnya ini, tradisi umat Islam secara umum, tapi di NU lebih kental. Misalnya ba'da maghrib, itu kan sering kita ngaji bareng itu. Atau mungkin pas malam Jumat ngaji bareng dengan keluarga, sholat berjamaah. Nah, pasca itu anak bisa kita tuturi istilahnya ya. Dan itu peran bapak. Ibu bisa titip sponsor sama bapak. Pak, saya nyuwun tulung gini. Nah, bapak bisa berperan di situ aja. Salah satunya maksud saya, gitu. Karena di sini kan bapak sebagai imam, sosok yang berwibawa di keluarga, seringkali ngendikannya bapak itu lebih diperhatikan. Kalau ibu kan setiap hari sudah jadi penceramah.
pagi sampai sore kan. Ada nggak digubris Lah sama ya, anaknya? justru karena terlalu sering makanya saya bilang penceramah. Tapi kalau ibu penceramah, tapi kalau bapak yang ngomong kalau sekali bapak yang aja, ngendikan itu, oleh karena kadang itu belum bicara Bunda, suara tapak kaki bapak itu sudah anak itu sudah buyar. Gitu. Maka lebih baik pada saat ibu sedang berdua dengan bapak, ibu nyuwun sama bapak. Gitu bapak ya. Nyun tulung begini, nanti pada saat apa mengusulkan nyun tulung bapak begitu. Nah di sini peran saktinya bapak bisa berjalan begitu. Ini sisi pentingnya bapak, dan bapak harus paham bahwa ini adalah jariahnya bapak nanti kalau sudah kapundut gitu ya, itu yang akan menjadi ilmu yang terus mendampingi dan membentengi si anak sampai kapan. Jariah itu Bunda, jariah orang tua itu, karena anak kan investasi yang luar biasa bagi orang tua. Betul, gitu, seperti itu. Pelecehan seksual mungkin Bunda. Kalau kita kembali lagi ke tema ini tentang pendidikan seksual, pelecehan seksual itu di mana-mana. Mungkin yang tadi saya sampaikan, predator seks itu ada di sekitar kita, dan kadang pelecehan seksual itu terjadi dan pelaku itu adalah orang-orang yang di sekitar kita. Nah, sesama jenis juga itu, aduh ya Allah. Memang kalau kita berbicara mengenai, ketika tadi Bunda berbicara yang di asrama atau mungkin usulan yang di pondok itu kan pakailah celana. Atau mungkin kalau ke kamar mandi jangan hanya pakai dodotan, pakai kemben, tetapi juga yang rapi gitu loh. Seperti halnya di luar ketika kita mau, mana yang tertutup gitu ya. Betul. Begini, memang dalam sejarah itu kan kita tahu ya, dalam sejarah kita yang kita pelajari dari Al-Quran juga, orientasi seksual manusia itu menjadi 3 akhirnya. Ada yang homo, mohon maaf ya, ada yang hetero, ada yang homoseksual. Nah, yang homoseksual ini ada yang berikutnya adalah biseksual. Jadi kalau yang natural fitrah dari Allah, kodrat yang diberikan pada manusia itu laki-laki tertarik pada perempuan. Itu normal, itu heteroseksual. Tapi dalam kisah sejarah yang kita pernah pelajari di Al-Quran ada kaum Lut yang tertarik kepada sesama jenis. Itu kita kenal dengan homoseksual. Nah, homoseksual itu ada yang sesama jenis laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu dibilang dengan homo sendiri atau lesbi. Lalu ternyata ada juga orang-orang yang dia hidup dengan 2 kecenderungan orientasi seksual. Dia menjadi biseksual. Jadi dia menikah, tapi kemudian masih ada ketertarikan pada lawan jenis. Ini seperti itu. Iya. Menikah dengan perempuan, sebabnya dia pernah dia itu seperti, kalau di Indonesia kan belum boleh menikah dengan sesama jenis. Yang baru boleh dengan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan perempuan. Tapi dia melanjutkan, sama-sama punya anak juga. Iya, betul. Tapi dia pembuktian. Tapi setelah itu berlangsung bahwa dia juga dengan sesama jenis. Gitu. Ada seseorang pernah cerita kepada saya begitu. Jadi dia pernah tinggal satu tempat dengan sesama jenis di asrama lah begitu ya. Lalu kemudian dia tinggalnya tuh berdua atau banyak orang di asrama di asrama. Lalu kemudian awalnya ya bentuk perhatian dari kakak senior kepada adiknya gitu, adik senior. Tapi lama-lama ada hubungan tidak biasa dari dua makhluk ini, dua laki-laki ini. Nah, seiring waktu yang senior itu menikah gitu. Yang perempuan mohon maaf yang lebih muda itu tetap melanjutkan hidupnya. Nah, suatu ketika yang muda ini akan menikah, sebagai bentuk penghormatan dia mengundang yang senior. Nah, tidak dikirim lewat pos, diantarkan dan menginap di rumah yang laki-laki yang seniornya tadi yang pernah ada hubungan apa namanya ya, semacam homoseksual itu. Gitu, ya. Nah, apa yang terjadi pada malam hari ketika menginap itu, terjadi lagi hubungan yang dulu itu. Artinya apa? Dorongan itu bisa saja terjadi dan itu bisa dikategorikan sebagai biseksual dan itu bisa terjadi di sekitar kita, banyak itu kejadian-kejadian semacam itu. Jadi untuk mengantisipasi itu pun harus disampaikan. Nah, ketika orang tua mau menitipkan anak nyun sewu di pondok pesantren atau di asrama, mungkin kita bekali edukasi yang seperti itu. Itu peran orang tua iya, lalu kemudian peran pondok pesantren tentunya juga iya.
Dan edukasi dari pondok pesantren memang harus terus menerus. Termasuk salah satu ikhtiarnya adalah dengan aturan-aturan yang tadi pernah saya sampaikan kepada salah satu pengasuh pesantren di Malang gitu ya. Supaya ada regulasi, ada aturan, tata tertib. Kalau mau tidur harus pakai celana panjang. Ya, gitu. ya betul. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini sebagai preventif ya Bunda. Sebagai upaya preventif, begitu. Luar biasa. Tapi karena remaja itu sangat kritis, kita perlu menyampaikan juga apa sih bahayanya. Kan tidak hamil, kan seringkali begitu. Ya itu. Saya pernah mengkonseling seorang dalam tanda kutip, lesbi. Ketika saya tanya awalnya kenapa, karena tidak boleh pacaran dengan laki-laki. Terus dia terhanyut dengan hubungan dengan di satu asrama itu. Bukan, dia tidak di asrama, dia pelajar di luar saja. Hubungan kemesraan dengan sesama jenis itu begitu. Pacaran dilarang. Pacaran dilarang karena takut hamil. Iya. Akhirnya dengan sesama jenis gitu. Itu banyak terjadi seperti itu. Ini juga serba salahnya orang tua kan begitu ya. Karena kalau ngajak nginap laki-laki di rumahnya, bukan hanya orang tuanya yang marah, RT RW kan juga marah, bisa digerebek. Tapi kalau ngajak nginep teman laki perempuannya kan nggak masalah, atau teman laki-lakinya kan nggak masalah. Nah, kekhawatiran semacam ini ternyata harus ada sekarang, begitu, harus ada. Dan kalau misalnya memang mampu, tentu tidur di kamar tamu aja, begitu. Walau dorongan-dorongan seperti itu kan kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan. Kalau tidak selalu kita harus mengamati anak kita kan itu. Yang bisa mengamati anak kita ya Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya kan gitu ya. Nah, kesadaran itu yang harus kita perkuat kepada anak kita sebagai ikhtiar, sebagai ikhtiar orang full tua. Ya, orang tua itu mungkin kalau sebagai ikhtiar. Di kita itu di Islam itu tirakatnya orang tua. Betul, iya, doa orang tua itu kan nggak putus, gitu. Seperti itu. Jadi maraknya kasus-kasus itu bukan hanya mungkin nanti papa pacaran terus seperti itu juga. Iya. Bahkan mohon maaf ini mungkin juga nanti perlu dari kesadaran masyarakat ya. Konon di sebuah daerah, saya tidak sebutkan daerahnya, nanti kalau di YouTube marah orang-orangnya pada saya. Ini hasil penelitian tesis mahasiswa saya. Jadi ada satu daerah di daerah dekat Malang lah katakanlah begitu ya. Ada satu wilayah itu jajaran kafe, sekarang kan kafe banyak. Tapi selama COVID ini kayaknya tutup semua. Dulu itu kafe itu anak-anak yang masuk ke situ, anak-anak remaja yang masuk gitu, diberi nama remaja belok. Entah apa kafe ini sing belokan atau piye orang ngerti. Atau remajanya sing belok. Jadi di situ itu kafe itu sering memfasilitasi pasangan sejenis, baik laki-laki maupun pasangan sejenis. Tapi itu riset ya Bunda ya? Itu riset. Kalau riset yang lain yang di S2 itu ada riset. Di sini juga risetnya mahasiswa S2 BK. Itu masa kritis dari anak-anak ini kenapa kemudian menjadi pasangan sejenis itu adalah SMP. Jadi masa SMP. Masa SMP juga bukan SMA ya. SMP itu masa kritis dia untuk menjadi, apakah dia menjadi waria atau mungkin dia menjadi perempuan yang kelaki-lakian. Kalau dalam hasil riset yang mahasiswa saya itu, dia kalau di istilah-istilahnya itu dia, kalau lesbian itu yang laki-laki yang berperan sebagai laki-laki itu namanya buci. Yang perempuan tuh femme namanya. Ini kalau yang pasangan lesbian. Gitu. Kita istilah-istilah kita sebagai orang tua ini kayaknya hanya mengelus dada ya. Betul sekali. Tentunya teman-teman sahabat Lapas dan Bejan Kabupaten Malang ini yang fatayat, mungkin muslimat ibu muda, mama muda mungkin juga seperti nyesek. Saya rasa memang sudah saatnya Lapas dan fatayat Ma'arif itu bikin satu materi konten edukasi, entah itu berupa pesan lewat WA, karena sekarang kan semuanya lewat daring ya, ataukah di YouTube begitu, mengenai bagaimana mereka mengenali identitas dirinya sebagai satu anugerah dari Allah, bahwa aku laki-laki, aku perempuan begitu. Karena banyak loh, mohon maaf ini teman-teman fatayat Jawa Timur itu banyak pelaku homoseksual, bahkan ada yang sudah menjadi transgender. Itu ketika ditanya, Mbak, ibuku lo pengajian seragamnya kayak sampean, berarti kan ya dari keluarga kita.
Ya itu tidak boleh Allah. menutup mata kita. Ya. Dan itu edukasi itu harus kita kemas dengan menarik sesuai dengan ya mungkin karakteristik anak sekarang. Mungkin yang trendy, Betul. yang fun, Iya. yang keren gitu ya, Yang sesuai keren. era milenial mungkin gitu ya. Sisipkan pesan-pesan agama di situ, tapi tentu bukan suatu yang sangat menonjol. Bukan Itu enggak mau kalau seumpama ada seminar surga. gitu ya. Seminar anak-anak milenial dihadirkan di situ, langsung mendengarkan ceramah enggak mau. Setengah jam duduk aja tanpa gadget, mungkin enggak bisa. Karena itu yang perlu casingnya digodok. harus ya, casingnya harus yang trendy, era milenial, yang keren itu mungkin mereka baru bisa. Termasuk kita mengajarkan anak-anak milenial dengan berpikir kritis, apa sih bahayanya bagi mereka. Itu lalu mempertanyakan kembali, kalau mereka menjadi seperti itu, secara hakiki kemanusiaan mereka kemana? Anak-anak sekarang kan sudah ke sana arahnya. Iya. Begitu. Anak-anak itu mungkin ya itu. Nah, itu ya. Kalau untuk menyembuhkan memang proses healingnya lama. Karena tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita ambil kasus banyak sekali orang-orang yang dulu sudah pernah sangat cantik, tapi belum sempat melakukan operasi perubahan kelamin gitu. Sudah sangat cantik banget penampilannya, itu tiba-tiba berubah begitu, bukan tiba-tiba sebenarnya, berproses untuk berubah, lalu kemudian dia kembali ke kodratnya, itu banyak. Tapi ini harus memang prosesnya panjang, lewat konseling, lewat dukungan orang sekitar, gitu. Doa terpenting. Betul. Jadi memang ini satu pendekatan komprehensif yang tidak satu sisi, tidak hanya psikologi saja, ada agama, ada pendekatan-pendekatan berbagai hal. Komprehensif ya. Komprehensif. Luar biasa. Mungkin teman-teman yang di sini ada dialog interaktif gitu. Mungkin teman-teman banyak yang ingin bertanya, yang berdialog. Apalagi ibu-ibu, sahabat-sahabat Lakbes Dam, ketika berbicara ini semuanya ibu-ibu kemarin ketika di share gitu Bunda, flyer kita. Aku bikin nanya, bisakah? Monggo. Kalau mungkin ingin bertanya, ibu-ibu, apalagi yang disampaikan tadi kita miris ya lihat fenomena yang saat ini terjadi. Ini silahkan untuk mungkin melayangkan via WA gitu, mungkin insya Allah nanti akan dijawab oleh Bunda Sihati, seperti itu Bunda. Dan ini juga PR bagi Lakbes Dam. Terima kasih untuk masukannya tadi. Sama-sama. Nah, mungkin sekali lagi. Pendidikan seksual ini adalah pendidikan yang memang berawal dari keluarga. Betul. Peran keluarga, tanggung jawab keluarga, apalagi ibu. Betul. Yang ini penopangnya juga, yang awal mungkin dari doa ibu juga, peran ibu juga, kedekatan ibu. Nah, ketika mungkin masyarakat menganggap ini adalah hal yang tabu, itu mungkin dilebur saja. Silakan dilebur bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Kalau terjadi seperti itu, kalau mungkin yang dulu bagaimana nanti kalau anak hamil, itu mungkin itu saja. Kalau pacaran nanti gimana nanti hamil. Tetapi sekarang ternyata sudah kompleks sekali untuk permasalahan-permasalahan seputar. Mindsetnya harus diubah bahwa pendidikan seks itu adalah ibadah yang harus dilakukan oleh orang tua. Itu jariah ilmu kepada anak. Tentu bagaimana caranya? Caranya adalah memberikan informasi secara tepat, menggunakan media secara tepat, lalu kemudian jika tidak tahu, tanya kepada ahli yang bisa memberikan petunjuk. Jadi nyun sewu, yang namanya ibu-ibu sekarang bukan hanya melihat ini di medsos itu. Sesuatu yang ini hiburanku, bukan itu. Apalagi sekarang kan Bunda fenomena yang baru, parenting. Apalagi di parenting ya, share and parenting. Ini pernah dikupas oleh Ibu Mary Firda, itu yang dosen Untak gitu. Itu bahwa saat ini apalagi di era pandemik seperti ini, ketika stay at home, work from home, learning from home, itu ada satu yang bosan di rumah. Nah, akhirnya men-share foto-foto anak. Jadi mungkin yang pertama mungkin tujuannya adalah informasi, tetapi akhirnya mengarah pada eksploitasi anak. Ya mungkin itu bisa ditekan. Kalau mungkin sekali-kali ingin menunjukkan kepada siapapun, mungkin kepada relasi, kepada saudara, ini loh anak saya mulai dari bangun pagi, mulai dari ini kegiatannya seperti ini. Kalau mungkin sekali-kali it's okay, tetapi kalau atau terusan itu mungkin bisa mengarah pada eksploitasi anak. Mungkin itu bisa ditekan, kita lebih baik belajar karena belajar itu sepanjang hayat, ya bukan hanya ketika kita berada di bangku sekolah saja, di bangku kuliah. Untuk menjadi ibu ini, kadang untuk menyampaikan kesulitan,
makanya kita belajar. Mungkin bisa dari ini ya, media, medsos ini. Medsos akan menjadi sumber edukasi sekaligus menjadi wahana kita memberikan edukasi. Asalkan kita bisa menyaring informasi itu dengan baik. Karena kadang-kadang ada informasi yang tidak edukatif, begitu. Itu yang harus kita perhatikan. Termasuk yang tadi itu, bagaimana cara ibu mengendalikan siapapun ya, mengendalikan supaya kita tidak share apapun di media sosial. Kita harus punya mindset bahwa media sosial itu bukan ruang pribadi kita, itu ruang publik. Ya, yang bisa dilihat oleh siapapun. Iya, sharing itu akhirnya salah satu yang saya agak risau itu ada beberapa teman yang status WA-nya itu foto-foto dia yang kelihatan, mohon maaf, memang cantik begitu ya. Ya memang cantik, orangnya memang cantik. Tapi saya rasa itu tidak perlu, saya rasa tidak perlu di share setiap saat dia berfoto dengan pose yang menggoda atau mungkin pose yang memang kelihatan cantik gitu. Itu saya rasa tidak perlu. Yang suka mungkin yang ya bapak-bapak, laki-laki suka saja. Karena itu menjadi hal yang kontradiktif dengan anjuran Islam, bukan anjuran Islam, dengan ayat An-Nur 30-31 untuk menjaga pandangan. Kayaknya wis jaga pandangan, tapi statusnya statusnya teman-teman ini menggoda sekali. Jaga pandangannya harus 2 kali ini sekarang ini. Seperti itu ya. Seperti itu betul. Jadi mungkin kalau yang sifatnya edukatif, informatif, boleh sebaiknya seperti itu. Karena bagaimanapun juga yang namanya postingan status di berbagai sosial media itu sebenarnya akan menjadi jejak digital yang tidak akan pernah hilang kan? Sebenarnya begitu. Itu yang harus difahami. Saya tertarik sekali ini jejak digital dan juga anak. Kadang yang di-share itu sama orang tua. Nanti anak ketika saat itu iya saja, tetapi ketika nanti sudah dewasa, loh mama kok nge-share aku seperti ini, aku jelek banget, kalau mama cantik aku jelek, itu kan akan protes sama anak. Kalau waktu itu mungkin anak enggak tahu. Saya protes. Jadi ingat kata-katanya ibu-ibu zaman dulu, wak teri wak belana, wong brai lali nang anak. Ya mungkin mempercantik diri saja, lupa dengan anaknya. Tugas pokoknya apa itu lupa, ya subhanallah. Mungkin Bunda di closing statement yang terkait dengan ini tema yang cukup menarik, pendidikan seks. Allah memberikan karunia kepada manusia berupa identitas seksual laki-laki dan perempuan. Dan identitas itu akan dibawa sepanjang hidup, bisa menjadi modal ibadah begitu. Oleh karena itu supaya pribadi-pribadi muslim ini menjadi orang yang menyadari identitas seksualnya dan berperilaku secara bertanggung jawab, ini harus dikawal oleh banyak pihak, terutama orang tua yang menjadi pemegang amanah dari Allah. Lalu kemudian pemegang amanah yang lain adalah para educator, guru, tokoh masyarakat, kiai, termasuk juga orang-orang yang berilmu untuk saling mengedukasi kepada orang lain. Nah, di sini kita bisa berperan bersama untuk bisa menciptakan masyarakat yang memahami karunia Allah ini supaya nanti bisa mengantisipasi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hal-hal yang mengarah kepada pelecehan dan kekerasan seksual jauh-jauh hari, begitu. Artinya dengan pendidikan seks yang tepat dan baik, kita akan menciptakan pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan berperilaku positif. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi jangan untuk berhenti, berproses secara natural. Belajar terus. Jadi orang tua harus terus belajar untuk bisa menjadi orang tua yang tidak pernah bisa ideal sebenarnya, tapi bisa menjadi orang tua yang bisa mengedukasi dirinya sendiri dan bisa mengedukasi keluarganya. Mudah-mudahan semua orang tua sadar akan hal itu, punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan seksualitas pada anaknya. Jangan malu, jangan bingung, terus belajar karena ini sebuah proses dan salah satu sarana untuk mendekatkan orang tua kepada anak. Mudah-mudahan ini juga berhasil, insya Allah kalau dilakukan terus-menerus akan berhasil karena anak adalah investasi yang luar biasa, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia akhirat dan juga amanah, Bunda. Terima kasih untuk materi yang diberikan pada pagi hari ini. Semoga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Topik yang sangat menarik tentang sex education dalam perspektif religi dan juga edukasi dan mudah-mudahan
materi ini bermanfaat, dan saya yakin insya Allah akan bermanfaat. Jika memang kurang atau mungkin ada pertanyaan, silahkan sahabat-sahabat untuk menulis, melayangkan pertanyaan di WhatsApp pengurus Lakpes dan BCNU Kabupaten Malang, dan insya Allah akan dijawab oleh Bunda Muslihati ini. Dan sekali lagi ucapan kepada semua pihak yang telah mendukung acara ngaji online Lakpes dan BCNU Kabupaten Malang pada pagi hari ini. Dan akhirnya kami mohon undur diri, mohon pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya pada pagi hari ini. See you next time. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.